Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Master Rumus Fisika. Apa kabar adik semua? Di video kali ini Kak Ulfa akan memberikan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Nah, untuk itu sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nah, adik-adik, di video ini Kakak akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru tahun 2022, yaitu jalur SNMPTN dan juga jalur tulis UTBK SBMPTN. Nah, untuk itu ternyata telah dipublikasikan dari LTMPT, akun resmi Lembaga Penerimaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri, telah mengumumkan tentang bagaimana teknisi dari ujian masuk perguruan tinggi di tahun 2022 ini. Nah, di sini Kakak akan membahas satu persatu ya. Untuk video kali ini Kakak akan memberikan informasi seputar SNMPTN. Nah, di mana di SNMPTN ini ada beberapa info yang harus kita garis bawahi. Kakak ambil resmi dari akun LTMPT ya, di mana kita sudah tahu bahwa LTMPT itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini kita ambil dari SNMPTN. Di SNMPTN ada beberapa poin penting, mulai dari PDSS, kemudian persyaratan sekolah, kemudian persyaratan peserta, kemudian pilihan program studi dan tahapan pendaftaran, serta ketentuan pemeringkatan siswa dan juga jadwal pelaksanaan SNMPTN. Gitu ya. Kita bahas satu-satu ya, Dek. Kita bahas mulai dari pangkalan data sekolah dan siswa atau yang disebut sebagai PDSS. Nah, di sini Kakak tunjukkan PDSS itu yang bagaimana. Jadi PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah, dan ini berarti tentang sekolah kalian ya adik-adik, dan juga nilai raport siswa yang eligible mendaftar. Kalau yang dikatakan dengan eligible itu adalah yang mumpuni. Ya, tidak semua siswa kelas 12 itu bisa masuk jalur SNMPTN. Jadi hanya siswa yang eligible yang bisa mendaftar jalur SNMPTN. Kalau dulu zaman Kakak dikatakan ini jalur undangan, hanya siswa yang berprestasi di kelasnya gitu ya. Tapi di sini kuotanya hanya agak sedikit lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu ya, dan ada ketentuannya, nanti Kakak akan jabarkan. Nah, poin kedua tentang PDSS adalah PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan juga kurikulum 2013 sistem paket dan SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Jadi kalau sekolah kalian itu sekolah yang belum mengikuti kurikulum nasional, jadi tidak berhak mendapatkan PDSS dan juga tidak berhak mengikuti ujian tulis SNMPTN ya, jalur SNMPTN. Kemudian yang ketiga itu untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan juga semester genap. Nah, yang keempat yaitu pengisian PDSS. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah ya. Nah, kemudian setelah PDSS, di sini Kakak akan lampirkan juga ya masuk ke persyaratan sekolah. Nah, pertanyaannya, sekolah mana sajakah yang bisa masuk SNMPTN? Siswa yang bisa mengikuti SNMPTN. Jawabannya di sini, Adik. Jadi persyaratan sekolah itu adalah yang pertama SMA ya, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah MA, atau SMK, sekolah menengah kejuruan yang mempunyai NPSN ya, yang mempunyai NPSN. Jadi kalau sekolahnya masih sekolah baru belum punya NPSN, tidak diperkenankan mengikuti SNMPTN. Yang kedua, ketentuan akreditasi. Nah, ini akreditasi sangat menentukan berapa persen kita bisa mengikuti SNMPTN. Jadi bagi kalian yang SMA yang punya adik, untuk mengambil SMA coba diperhatikan akreditasi SMA-nya, karena berpengaruh untuk mengambil perguruan tinggi negeri di tahun dia mengikuti tes ujian. Nah, yang pertama adalah akreditasi A. Kalau sekolah kalian itu sekolahnya akreditasi A, maka 40% terbaik dari sekolahnya. Artinya, siswa kelas 12 di sekolah kalian itu 40% bisa mengikuti SNMPTN karena akreditasinya adalah akreditasi A, gitu ya. Sedangkan yang sekolahnya akreditasi B, maka hanya 25% terbaik dari sekolahnya. Ya, 25%. Jauh loh, itu 15% lagi kan perbedaannya.
Baik, nah bagaimana dengan yang C? Akreditasi C dan yang lainnya hanya bisa mengikuti 5% terbaik dari sekolahnya. Hanya sedikit ya, 5% aja. Nah itu. Jadi poin yang ketiga yaitu mengisi pangkalan data sekolah dan siswa, yaitu PDSS tadi. Dan data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan, yang mumpuni ya, yang sudah memang ditunjuk sekolah dia itu mengikuti SNMPTN gitu ya. Jadi kita pribadi yang nilainya tidak mumpuni tidak bisa mengikuti jalur SNMPTN. Oke, baik. Setelah masuk ke persyaratan sekolah, persyaratan NPSN dan juga tentang eligible-nya gitu kan. Jadi sekarang masuk ke peserta. Persyaratan peserta. Nah, adik-adik bisa lihat di sini persyaratan peserta. Yang pertama adalah siswa SMA atau MA atau SMK kelas terakhir kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Nah, ini. Jadi ini adalah jalur prestasi. Makanya yang berprestasi itu sangat diberi apresiasi gitu ya. Jadi gunakan kesempatan ini dengan baik gitu ya, Dek. Nah, ketentuan yang pertama atau persyaratan yang pertama adalah memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi PTN pun mempunyai persyaratan masing-masing untuk menerima siswa mana yang mereka terima dari jalur SNMPTN. Baik, yang kedua memiliki NISN terdaftar di PDSS. NISN ini berarti nomor induk siswa nasional ya. Jadi dari SMP sudah ada kayaknya. Dan kalau sekarang udah diupdate lagi, yang udah dari SD udah punya NISN ya. Nah, kemudian masuk yang ketiga. Yang ketiga itu memiliki rapor semester 1 sampai dengan semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Jadi ini yang diisikan adalah sekolah ya. Itu tadi menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah. Kemudian yang keempat, peserta yang memilih program studi di bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi kalau seni dan olahraga itu memang wajib mengunggah portofolio, di mana jenis portofolionya adalah kalau kita ngambil seni, mungkin saja kita seni rupa atau seni musik atau seni tari, kita punya sertifikat bahwa kita itu pernah mengikuti kontes tari misal, atau kita pernah melukis di kontes seni lukis gitu ya. Atau kalau yang memilih jurusan olahraga, kita punya portofolio berupa keahlian diri, misal tapak silat atau pencak silat ya, atau karate, atau pernah mengikuti lomba maraton sekian meter. Itu piagam-piagam itu dikumpulkan deh. Nanti itu portofolio dan juga itu dikirim dalam bentuk di scan ya. Baik, kemudian persyaratan berikutnya yaitu pilihan program studi. Nah, ini sangat ditentukan nih, pilihan program studi. Program studi itu artinya jurusan apa yang kalian ambil nanti di perguruan tinggi negeri, gitu ya, Dik. Jadi yang nomor 1 untuk pilihan program studi adalah setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Yuk kita terjemahkan artinya ya. Berarti kita bisa memilih 2 jurusan di 2 PTN. Atau kita bisa memilih jurusan di 1 PTN. Misal, kita ambil pendidikan matematika di Universitas Negeri Medan dan mengambil pendidikan biologi di Universitas Negeri Medan. Berarti kan 2 jurusan di 1 PTN. Atau kita ambil pendidikan dokter di Universitas Sumatera Utara dan juga pendidikan dokter di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta ya, UGM. Berarti kita ngambil jurusan yang sama tapi di 2 PTN gitu. Itu boleh aja. Nah, ini berarti berkurang. Kalau zamannya kakak di tahun 2011 itu kita bisa ambil 3 jurusan dan boleh juga di 3 perguruan tinggi. Jadi setelah diupdate maka akan ada peraturan-peraturan baru ya, dan peraturan baru ini harus digarisbawahi. Harus memilih 2 jurusan di 1 PTN atau di 2 PTN. Boleh 2 PTN ya. Yang kedua, jika memilih 2 program studi. Nah, ini kelanjutan dari poin pertama tadi. Jika memilih 2 program studi, artinya dia ambil pendidikan 2 program studi ya. Jika memilih 2 program studi, misal dia ambil jurusan pendidikan dokter dan juga pendidikan matematika, misal pendidikan dokter dan pendidikan matematika. Maka di sini salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Misal
Kakak SMA tahun 2022 nih, berasal dari SMA Negeri 1 Batangkuis. Maka kakak wajib ambil universitas yang ada di Medan gitu. Salah satunya lagi harus ngambil yang lain gitu. Jadi kita harus mengutamakan, memprioritaskan putra daerah itu istilahnya di sini ya. Jadi ambil jurusan yang kita SMA-nya di daerah itu tersebut, di provinsi itu gitu ya. Oke, yang ketiga disarankan tidak lintas minat. Lintas minat ini adalah pindah jurusan gitu. Contohnya gimana Kak? Tergantung ketentuan PTN yang dituju ya. Contohnya gini, misal Kak Ulfa ini siswa kelas 12 di SMA Negeri 1 Batangkuis dengan jurusan IPA ya, peminatan IPA. Lalu Kakak mau ngambil jurusan Bahasa Indonesia. Jadi Bahasa Indonesia itu kan sudah dimasukkan ke Soshum, Sosial dan Hukum. Sedangkan Kakak kan jurusannya IPA, jadi itu kan udah lintas jurusan. Itu sangat tidak disarankan. Sangat tidak disarankan. Tapi kalau kalian merasa kalian bisa menaklukkan tantangan itu, ya silahkan saja gitu kan. Jadi kan kita tahu peruntungan kita di mana gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu bahasa Indonesia, ingat ya, anak bahasa Indonesia itu wajib memilih IPS, bukan memilih IPA. Jadi sering terjadi kesalahan-kesalahan memilih jurusan IPA tetapi ambil jurusan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Nah itu. Ya, ternyata itu adalah IPS. Baik, lanjut ke apa nih ya? Tahapan-tahapan SNMPTN. Baik, di tahapan-tahapan SNMPTN di sini Kakak buatkan gambarannya walaupun agak buram, nanti Kakak perjelas lagi dengan pelentunan. Maka tahapan yang pertama adalah pengumuman kota. Pengumuman kota itulah sekarang udah dilakukan pihak LTMPT ya. Kemudian yang kedua, registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Jadi ada sekolah yang udah meregistrasi akun LTMPT bagi sekolahnya, ada yang tidak gitu. Jadi yang ketiga, registrasi akun LTMPT bagi siswa. Berarti ini personal. Ini sekolah. Yang ketiga adalah personal diri sendiri bagi siswa. Kemudian tahap yang keempat adalah melihat data. Nah, data ya. Data ini LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi nanti setelah sekolah kalian itu mengurus akun LTMPT-nya, terus masing-masing siswa juga udah mengisi akun LTMPT-nya, maka pihak LTMPT akan menentukan siswa mana yang eligible mendaftar di SNMPTN. Begitu ya. Kemudian tahap yang keempat, masuk ke sekolah menentukan calon peserta. Nah ini, jadi memang sekolah itu yang menentukan mana siswa yang masuk SNMPTN gitu ya kan. Jadi berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik, Pusdatin, Kemendikbud, dan Emis Pendis Kemenak. Jadi kan berdasarkan akreditasi tadi juga berpengaruh terhadap kuota siswa yang masuk PTN dari jalur SNMPTN. Gitu ya. Kemudian masuk ke pengisian PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, setelah masuk pengisian data PDSS baru mendaftar pendaftaran SNMPTN. Itu tahapan yang ke-7. Nah, tahapan yang ke-8 pilihan PTN. Itu tadi yang Kakak bilang memilih program studi atau jurusan gitu ya, Dek. Pilihan PTN dan program studi. Pendaftaran dapat memilih paling banyak 2 PTN. Yang Kakak bilang tadi 2 PTN dan 2 program studi. Kemudian yang ke-9, pengunggahan portofolio. Pengunggahan portofolio tadi hanya ditujukan bagi siswa atau calon mahasiswa yang ingin mengambil program studi seni dan juga olahraga ya. Kemudian yang ke-10, seleksi jalur SNMPTN. Nah itu, seleksi ini berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN ya, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri. Nah, langkah yang ke-11 pengumuman hasil kelulusan SNMPTN. Ini nanti info selanjutnya akan Kakak buat di video Kakak selanjutnya ya. Jadi untuk itu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap Kakak mengupload video baru kalian dapat notifikasinya. Kemudian yang ke-12 adalah daftar ulang. Sesuai dengan PTN, tempat calon mahasiswa dinyatakan lulus atau diterima. Ya, nah itu tadi tahapan-tahapan dari penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN gitu ya. Jadi pengumuman kuota tanggal 28 Desember, layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat 17 Januari pukul 15.00 setiap jam 3 gitu. Itu tahapannya. Lalu kita masuk ke info selanjutnya, yaitu ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Jadi apa sih yang jadi ketentuan peringkat siswa di sekolah itu untuk masuk ke SNMPTN ini gitu kan, Dek?
Oke, yang pertama pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah ya, yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Jurusan IPA tentu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan juga biologi. Sedangkan jurusan IPS tentunya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan juga geografi. Kemudian jurusan bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Gitu ya. Kemudian SMK yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Misal SMK-nya adalah SMK otomotif, keahlian otomotif ya. Kemudian sekolah dapat menambah kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Misal ada dua siswa itu nilai rata-ratanya sama-sama 92. Jadi apa yang membedakan mereka? Jadi sekolah akan menambahkan kriteria yang membedakan keduanya. Seperti itu ya. Kemudian poin ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkat sesuai dengan ketentuan kota akreditasi sekolah yang di awal tadi kakak bahas. Kalau sekolahnya itu akreditasinya A, maka 40% kota siswanya bisa masuk. Kalau B 25%, kalau C dan lainnya adalah 5% saja. Nah, itu dia tentang ketentuan terbaru dari LTMPT penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 jalur SNMPTN atau kita sebut zaman dulu namanya jalur undangan. Dan di alangkah enaknya kalau memang masuk jalur undangan. Kakak pengalaman pribadi masuknya adalah jalur undangan. Ya kita tinggal terima lulusnya kapan dan tinggal masuk di tanggal masuknya mahasiswa. Nggak ada keluar duit, nggak ada keluar apapun, tapi memang berjuanglah dari semester 1 sampai semester 5 dengan prestasi yang terus menaik, begitu ya. Jadi kalau kalian yang memang tak masuk SNMPTN, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di ujian tulis UTBK SBMPTN. Jadi perjuangkan di situ dari sekarang, mulai rutin melihat informasi-informasi penting dari LTMPT atau soal-soal UTBK yang sudah di-share di mana aja di media sosial, terus gali potensi kalian, mungkin saja kalian akan lulus di jalur SBMPTN. Ya, sampai di sini informasi terbaru dari kakak dari Kaulpa mengenai penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 jalur SNMPTN. Jangan lupa dukung channel kakak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.